Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bunga Aziza. Kami di sini dari kelompok 2 PPKN kelas K510, jurusan akuntansi S1 semester 2 Universitas Pamulang. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang hak dan kewajiban. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu hak dan apa itu kewajiban? Jadi, hak adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir, dan penggunaannya tergantung pada masing-masing individu. Nah, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban inilah yang memperkuat masyarakat dan memberi lebih banyak tentang stabilitas. Kedua hal ini juga mengarah pada pengembangan kesadaran masyarakat bahwa kita adalah makhluk sosial. Jadi di sini ada contoh kita sebagai warga negara mempunyai hak apa saja dan kita berkewajiban untuk apa saja. Yang akan saya bahas dulu adalah contoh kewajiban. Contoh kewajiban warga negara menurut undang-undang yang pertama yaitu wajib berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, kita sebagai masyarakat wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara Indonesia, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Ya, menghormati satu sama lain ya kita sebagai warga negara. Karena di Indonesia sendiri pun menghargai orang lain itu sangat bisa dikatakan berkurang lah, kita banyak moral warga negara yang rusak ya akibat majunya teknologi. Yang kelima, wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Lalu ada contoh hak kita sebagai warga negara. Kita berhak mendapat perlindungan secara hukum. Kita sebagai warga negara Indonesia itu berhak mendapat perlindungan hukum ya. Yang kedua, kita berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Yang keempat, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai. Jadi di Indonesia kita mempunyai hak untuk secara bebas menganut agama kita yang dipercaya ya. Yang kelima, kita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keenam, kita berhak memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa pasal yang mencantumkan mengenai hak dan kewajiban, seperti Pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Dapat terwujudnya hubungan antara warga negara dan negara yang baik, maka diperlukan beberapa peran. Ini adalah tugas yang dilakukan sesuai kemampuan yang dimiliki tiap individu. UUD 1945 pasal 27-34 disebutkan banyak hal mengenai hak warga negara Indonesia, seperti pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nomor 2, hak membela negara. 3, hak berpendapat. Yang keempat, hak kemerdekaan memeluk agama. Yang kelima, hak mendapatkan pengajaran. 6,
hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia. 7. Hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Dan kewajiban warga negara Indonesia terhadap negara Indonesia adalah: yang pertama, kewajiban mentaati hukum dan pemerintah. Kedua, kewajiban membela negara. Yang ketiga, kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan-ketentuan antara lain seperti: pertama, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintah. Kedua, hak negara untuk dibela. Tiga, hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. 4. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Kelima, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negaranya. Keenam, kewajiban negara mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Kewajiban negara memberi jaminan sosial. Dan yang terakhir, kewajiban negara memberi kebebasan beribadah. Contoh-contoh kasus hak dan kewajiban. Yang pertama itu contoh hak. Contoh hak itu pertama kita tidak dapat mendapatkan persamaan di hukum. Kedua, kita tidak dapat mengeluarkan pendapat. Yang ketiga ini kita tidak dapat memilih. Yang keempat ini kita tidak dapat pengajaran. Yang kelima ini kita tidak dapat mendapatkan pendidikan. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan di mana ada 5 contoh kasus kewajiban. Yaitu pertama, kita tidak membayar pajak. Yang kedua ini melawan hukum. Yang ketiga, tidak ikut serta mempertahankan NKRI. Yang keempat ini tidak menaati peraturan. Yang kelima, tidak ikut melakukan tata tertib. Oke, sekarang kita kaitkan hak dan kewajiban dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Kita hidup di negara hukum yang memberlakukan hukum positif, maka masyarakat mesti paham benar apa hak dan kewajibannya. Karenanya masyarakat mesti tahu apa saja hak yang bisa diperolehnya dan apa saja kewajiban yang harus dijalankan. Apalagi saat menghadapi pandemi COVID-19 ini ya. Oke, hak masyarakat di tengah pandemi. Yang pertama yaitu masyarakat perlu mendapatkan edukasi dari pemerintah secara rutin, sebab tingkat pendidikan masyarakat ini berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap dan ada juga yang perlu diedukasi berulang kali. Kedua, hak untuk terpenuhinya kebutuhan pokok seperti ketersediaan sembako di pasaran. Sebab di tengah pandemi corona ini, masyarakat tetap membutuhkan makanan dan minuman yang layak. Pemerintah juga mesti menjamin hak masyarakat secara pribadi, misalnya menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sembako. Nah, sembako di sini, kebutuhan sembako ini sangat diperlukan oleh masyarakat, karena di masa PSBB ini, di mana masyarakat yang diharuskan untuk berdiam diri di rumah tanpa keluar rumah, mereka sangat membutuhkan kebutuhan pokok di rumahnya. Ketiga, hak akan jaminan kesehatan di mana akses kesehatan masyarakat mesti tetap dipenuhi oleh pemerintah. Masyarakat mesti tetap dijamin keamanan dan kenyamanannya, karena jika mereka tidak aman dan nyaman, maka pasti menimbulkan kepanikan dan ini bisa menimbulkan masalah baru. Keempat, hak untuk tetap merasa nyaman dan aman dalam menjalani kehidupannya. Oke, sedangkan kewajiban masyarakat yang harus dilakukan selama pandemi COVID ini, yaitu pertama, wajib mengikuti protokol kesehatan dari WHO dan pemerintah pusat maupun daerah. Seperti tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting, kemudian memakai masker kemana-mana, lalu menjaga kesehatan kebersihan, cuci tangan, memakai hand sanitizer. Kedua, kewajiban untuk ikut membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran corona. Artinya bahwa masyarakat juga secara sadar bisa melindungi dirinya dan keluarga secara mandiri. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.